So, guys, kembali lagi di channel gua dan kali ini gua akan cerita mengenai kisah dimana kisah ini tuh pernah terjadi sama keluarga gua dan gua pernah ngalamin juga. Dan ini tuh benar-benar beberapa bulan ini tuh neror banget di kota gua dan di desa gua. Dan ceritanya tuh diangkat dari kisah nyata. Gua nggak bohong, gua nggak ngerekayasa cerita ini karena ini benar-benar terjadi dan itu benar-benar makan korban yang sampai hampir puluhan. Jadi cerita ini tuh bermula dari kisah seorang pemuda, itu tetangga gue sendiri. Mohon maaf ya bapak, ibu, anaknya saya bikin konten. Bukan anaknya sih, ceritanya saya bikin konten. Dan ini tuh benar-benar yang kayak nggak tahu gimana tiba-tiba ini tuh terjadi dan boom, sekampung, sekota, bahkan luar kota itu tahu cerita. Kalau kalian masih kepo apa yang terjadi di desa gua selama beberapa bulan yang lalu, aku akan tulis di link description box mengenai beberapa berita mengenai pemuda yang gantung diri. Ya, kali ini gue akan cerita mengenai pemuda yang gantung diri, guys. Jadi, awal mula ceritanya ini tuh berawal dari seorang lelaki. Itu kalau nggak salah, dia ini setelah lulus SMA dia langsung ke Jakarta untuk bekerja mencari uang itu buat masa depannya. Dan dia ini tuh punya keluarga, tapi keluarganya di kota gua, di Ambon sini. Dan dia ini pergi ke Jakarta bersama kakak nomor 2-nya itu untuk bekerja, dan kakak yang pertamanya juga. Tapi kakak yang pertamanya ini udah balik duluan ke Ambon. Dan usut punya usut, gue sempat ngechat dia, gue sempat nanyain, bosku kapan kembali ke Ambon kan? Terus dia bilang mungkin akhir Desember dia akan balik karena beberapa bulan yang akan datang juga akan ada pernikahan kakaknya. Jadi dia kembali ke Ambon Desember, dan mungkin itu dia udah nggak kerja lagi, udah resign atau apa gitu, gue nggak tahu. Dan dia kembali, guys, kembali ke sini. Dan dia ini itu apa ya, kayak gimana ya, sempat bertengkar sama ceweknya. Iya, bertengkar sama ceweknya di telepon, dan pernah ngechat juga, mereka berdua ngechat marah-marah gitu, nggak tahu, gue juga nggak sempat baca. Dan setelah mereka berdua marah-marah, ada apa ya, gimana sih, ada yang ngeganjel gitu, karena gue dengar salah satu chatnya si lelaki ini ngechat ke perempuannya tuh gini, ada kata gantung dirinya gitu, gue akan gantung diri. Dan guys, beberapa hari kemudian dia itu gantung diri. Bayangin, setelah dibilang gitu ke ceweknya tuh biasa-biasa aja, nggak ngelarang, nggak apa, nggak negor, nggak apa. Ceweknya kira ini tuh bohongan. Namun beberapa minggu kemudian si cowoknya ini gantung diri. Dan sebelum si cowoknya gantung diri, ada beberapa hal ganjal yang aku rasain dan mungkin semua orang di sini ngerasain, karena selama 3 hari katanya dia tidur di salah satu teman dekat, itu tetangga gue juga, tidur terus ditawarin makan sama ibu temannya. Katanya sih gini, kamu udah makan? Terus si cowoknya ini apa ya, kayak langsung ngerespon, enggak bu, saya masih kenyang. Padahal
yang kalian tahu dia ini tuh nggak makan selama 3 hari. Mohon maaf, ini benar apa nggak benar, saya mohon komen di bawah. Yang tahu ceritanya komen di bawah biar bisa ada hubungannya gitu, biar gue tahu ini benar apa enggak. Tapi menurut gue sih benar, karena sebelum dia ini kabur dari rumah, dia pernah bertengkar sama kakak yang pertama, kakak yang paling tua dalam rumahnya itu bertengkar entah karena apa. Dan tiba-tiba suatu ketika sebelum dia ini gantung diri, ada hal ganjil lainnya guys. Sebelum dia gantung diri pada hari yang kelima, keempat sih kayaknya, dia ini tuh nyanyi bareng sama teman-temannya gitu, nyanyi lagu galau mulu. Dan di dalam YouTube-nya dia itu, dia sering cover lagu yang patah hati, galau, minta ampun. Kalian bisa cek YouTube-nya dia, kontennya dia tuh, nanti gua taruh linknya di description box. Setelah itu, setelah dia bernyanyi dengan teman-temannya, dia itu kembali ke rumahnya dia, dan hujan deras turun guys. Gua langsung yang kayak, wah ada apa nih sampai hujan deras ngeguyur tempat gua, padahal nggak tahu, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hujan aja. Setelah beberapa menit kemudian dia pulang ke rumah, dia nyanyi bareng sama adeknya di kamarnya dia nyanyi, terus adeknya ngiringin dia pakai keyboard gitu, terus nyanyi, hujan lebih tambah deras saat itu ya, hujannya deras. Dan apa ya, nggak tahu kayak gimana tiba-tiba si kakaknya ini keluar dari kamar, nggak tahu kemana. Tapi yang anehnya lagi, adenya ini nggak ngikutin guys, adenya ini malah nyanyi lagi sambil main keyboard. Dan hal itu terjadi guys, kakaknya ini gantung diri, dan adiknya ini nggak tahu guys. Setelah kakaknya gantung diri, nggak selang beberapa lama, ibu dan bapaknya pulang. Setelah ibu dan bapaknya pulang, terus bapak dan ibunya pas ngedorong pintu depan, pas ngebuka, langsung mau ke dapur kan, sebab kamarnya si ibunya ini dan si yang gantung dirinya ini tuh dekat banget, nggak jauh, cuman serentang tangan gini tuh udah bisa nyentuh kamar ibunya. Dan pas ke dapur guys, ibu dan bapaknya ini nemu anak yang nomor 3-nya ini yang gantung diri itu tuh udah lemas tergantung, gak bisa ngapa-ngapain, lehernya udah melebam gitu. Terus bapaknya ini langsung bergegas nurunin anaknya, ibunya berteriak, adanya itu langsung sontak kaget, entah seperti apa ya, seperti kalian tahu, seperti orang teriakin tsunami, terus langsung kaget gitu. Dan gue ngerasa aneh, kenapa di saat kakaknya ini gantung diri, adanya nggak tahu, padahal jelas-jelas kalau si adanya ini keluar kamar itu langsung nemu berpapasan langsung dengan kakaknya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Dan ibunya itu langsung histeris sendiri, langsung, kalian tahu seperti tai, ya kan, mohon maaf, tai didatengin lalat, dikerumunin, itu rumahnya tuh banyak banget masyarakat yang datang. Terus salah satu bidan dipanggil datang ke rumah si lelaki ini untuk diperiksa, namun ya kalian tahu kan, gak bisa tertolong lagi katanya. Setelah itu bapaknya ini gak percaya guys, bapaknya ini langsung panggil salah satu kerabatnya untuk nyari angkot atau taksi gitu. Pas dipanggil, ya mereka langsung membawa si anak lelaki ini ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit sempat memasang oksigen, sempat bernafas gitu, tapi kayak bukan bernafas, kayak suara babi gitu. Itu terus setelah itu temannya ini
yang pernah tidur bareng sama dia selama 3 hari itu kembali dari rumah sakit mengabarkan kalau si lelaki ini udah gak ada lagi. Dan ini tuh aneh banget, setelah mayatnya tiba jam 11 atau jam 12 malam gitu di rumahnya, itu ada seorang perempuan yang menyaksikan ada sosok laki-laki berbadan besar, tinggi, hitam, gak bisa ngeliat wajah apapun, hitam, berdiri sambil tertawa dan mencekik lehernya si lelaki ini. Dan ya, setelah itu heboh, gempar, dan beberapa hari pun mayatnya dimakamkan gitu guys. Dan gue tuh masih masih nggak percaya aja, karena dia ini tuh orangnya nggak terlalu bucin-bucin amat ya guys. Karena dia ini tuh tipenya menurut gue fuckboy menurut gue, tapi dia ini tuh baik. Mungkin gue juga nggak tahu, tapi ya semoga dia tenang di alam sana. Dan ini tuh ceritanya kisah nyata, gue nggak bohong. Kalau kalian masih nggak percaya, kalian bisa tanya sama beberapa orang. Gue akan taruh beberapa orangnya itu punya akun di description box juga, biar kalian bisa tanya-tanya mengenai si lelaki ini. Dan ya, seperti itu guys. Jadi buat kalian, jangan pernah berpikiran pendek dalam mengambil keputusan, maupun itu percintaan, kekeluargaan. Kalian tuh harus pikir panjang, pikir ke depan apa yang akan terjadi, jangan pikiran ke belakang guys. Jadi ya, jangan lupa subscribe, like, dan comment.